Ya, welcome back to channel Matchday FC bersama Denny dengan Aga. Yoi. Kita akan masuk di Nations Mode. Betul. Bagian segmen dari World Cup, memeriahkan World Cup 2026 di Matchday FC. Tapi pertama, kita tidak membahas tentang matchnya dulu. Kita membahas beberapa insiden di luar lapangan atau off the pitch-nya. Betul. Yang terkaitan dengan adanya beberapa kontroversi yang terjadi di luar lapangan di USA dan ada juga sedikit di Meksiko. Tapi kita akan lebih berpusat dulu ke USA-nya. Betul. Lanjut. Menurutmu kalau dari kacamatamu sebelum Piala Dunia ini dimulai, bagaimana ini Piala Dunia? Kalau saya menurut itu kacau, nah. Kalau di luar of the pitch-nya, ya, kacau. Di luar kacau. Amerika yang banyak ban. Oke. Apalagi negara peserta, bahkan wasit pun dia ban. Kurang ajar memang. Kalau saya dari kacamata aku, Amerika itu memang dari awal ada problem dari beberapa negara ini sebelum menyelenggarakan Piala Dunia, terutamanya dari Timur Tengah. Yang Timur Tengah itu dimana kita sudah tahu negara-negara Muslim kan. Betul. Jadi yang apalagi ada beberapa insiden sebelum Piala Dunia, sementara liga berjalan, ada serangan kan di Timur Tengah antara tiga aliansi, Barat dengan Timur Tengah, kita sebut saja Iran, Israel, dan Amerika. Betul. Di situ kayaknya sudah muncul bumbu-bumbu untuk kayak menghangatkan atau membuat aroma World Cup di tahun 2026 ini menjadi kurang sedap gitu. Betul. Terutamanya negara Barat ini dengan Timur Tengah ini. Nah, kalau saya lihat dari beberapa policy dari Amerika, Amerika itu melarang peserta-peserta dari Timur Tengah, bukan melarang, membatasi beberapa supporternya, atribut pemainnya pun juga diperlakukan dengan kayak bukan peserta pada yang lainnya. Mereka itu lebih dikhususkan gitu. Mereka harus dilakukan checking area. Yes. Diperiksa dari segala segi keamanan terutama. Bahkan ada Irak, Iran, Senegal, Uzbek. Ya, karena negara-negara yang terlibat ada konfliknya kan. Ya. Mungkin kecuali Arab Saudi lah. Arab Saudi itu kayak kurang ada konfliknya gitu. Karena begini. Ya, adalah pokoknya. Ya, ada pertemanan di balik layarnya mereka. Tapi di World Cup kali ini beda sih. Untuk Amerika memperlakukan dari negara-negara Timur Tengah ini, terutama negara-negara yang beraliansi oleh, kita sebut Palestina. Betul. Yang otomatis macam Irak, macam negara-negara Timur Tengah lah gitu. Yeah. Amerika ini kayak memberi perlakuan yang beda dari negara-negara yang bukan sekutu gitu. Betul. Mereka kayak apa istilahnya itu, memberikan tidak memberikan perhatian yang sama atau perlakuan yang sama dari negara peserta yang lain. Macam pemeriksaan dari, kita sebut saja insiden wasit Omar Abdul Qadir, dari Somalia kan. Ya itu kayak dibilang FIFA juga ada salahnya di situ. Dan kebetulan FIFA kayaknya di edisi World Cup kali ini kayaknya terlalu tunduk dengan satu negara, jadi dia tidak lihat sisi polisi sepak bolanya. Ya. Jadi Gianni Infantino ini selaku presiden FIFA-nya terlalu berakrab baik dengan Donald Trump. Ya, potong sedikit nah. Bahkan jurnalis BBC pun heran begitu dengan keputusannya USA. Kalau kau ingat
Indonesia ini sempat jadi tuan rumah Piala Dunia U20 di 2023. Tapi batal gara-gara timnas Israel U20 lolos masuk Piala Dunia U20 kan. Nah, mau lolos terus tanding ke Indonesia, dan di mana ada peraturan di Indonesia bahwa bukan peraturan, banyak yang menolak. Ada juga peraturannya, memang ada undang-undangnya bahwa bendera Israel tidak boleh dikibarkan di Indonesia. Tapi ini yang setuju gak dengan apa lagi? Dengan coba jurnalisnya BBC ada kayak standar ganda. Ya, standar ganda begitu ya. Di antara FIFA dengan Amerika dan FIFA dengan Indonesia. Saya yang kulihat FIFA dengan USA, mungkin iya saya tahu dibilang ini USA negara maju, infrastrukturnya oke, tapi sayangnya sepak bolanya juga kurang. Indonesia yang bisa dibilang lebih paham, mengerti, lebih paham dan lebih ada paham bolanya. Iya, negara pendukung sepak bola lah. Ya. Tapi dampaknya ini kedua negara kayak berbanding terbalik. Indonesia sampai harus dicabut, tapi USA kayak acu tak acu, FIFA tidak acu tak acu dengan ini. Dan kulihat juga, mungkin kau masih ingat begitu di mana lagi, di drawing bulan 12 FIFA sempat memberikan Amerika Serikat sebagai negara peace begitu. FIFA peace. Ada kan penghargaan gitu. Ya, ada kan begitu. Cuma sayangnya ini FIFA peace tidak sebanding dengan, tidak menggambarkan. Ya, tidak menggambarkan lah. Tidak menggambarkan background dari Amerika itu sendiri. Nah, padahal berkonflik dengan Iran. Berrelasi dengan negara ya. Padahal warganya, sorry to say, banyak menentang juga. Begitu. Tapi kalau dari sisiku ya, kalau dari Amerika dengan FIFA ini memang berstandar ganda. Apalagi sekarang dipimpin oleh Gianni Infantino yang kulihat kurang bisa memanage FIFA dengan baik. Dia itu kayak memilih teman gitu, memilih rekan yang mana lebih menguntungkan dia. Dia itu nggak ada unsur bolanya sama sekali kalau saya lihat Gianni Infantino ini. Kalau asal kau tahu, kalau saya share sedikit di kasus 2022. Itu 2022 sebenarnya itu bukan jatahnya Qatar. Itu jatahnya Afrika. Ya. Tapi nggak tahu terjadi kayaknya permainan belakang atau mafia yang tidak kita ketahui. Tiba-tiba Qatar yang dipilih, yang dimana harusnya jatahnya Afrika untuk masuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Yang jadinya Qatar gitu. Ya ini keputusannya yang politis lah. Yang berbau politik lah gitu. Jadi banyak yang bilang kalau sepak bola itu tidak bisa dipisahkan dengan politik. Itu salah besar kok. Itu bohong besar. Salah besar. Yang sebenarnya seharusnya iyalah. Harus bisa dipisahkan, tapi di kehidupan realitanya tidak. Begini, kalau kau bilang sepak bola itu tidak bisa harus dipisahkan dengan politik, tidak. Real Madrid, sorry to say, harus bahas kini. Nah, mungkin ini pernyataan bias dari saya. Real Madrid kenapa bisa dapat 30 gelar? Karena ada Franco begitu. Franco yang tekan Barcelona, tekan itu supaya bagaimana foto 11-1. Itu kontroversinya 11-1 adalah Barca ditekan, tidak bisa menang. Kapan menang? Ada ancaman. Siapa lagi? Oh, jadi dia ini berbau sepak bola gajah. Iya. Pengaturan skor gitu. Ya, pengaturan skor. Sama kalau nggak salah, siapa lagi nih yang legendanya Madrid? Yang Di Stefano. Sebenarnya itu dia mau ke Barca, tapi diancam juga kalau nggak salah. Jadi ya mau tidak mau pindah ke Madrid. Apalagi nih 2006 Italia, siapa lagi? Berlusconi kah atau siapa?
itu juga ada kaitannya dengan sepak bola, kaitannya dengan politik begitu. Jujur ya di World Cup kali ini tuh kulihat memang terlalu yang tidak menggambarkan sepak bola sekali. Gitu. Betul. Tidak berbau. Saya jujur, saya di penikmat bola baru guys. Saya ini penikmat bola sangat baru. Penggemar bola sangat baru. Baru berapa saya tahun? Baru 2009 masuk sebagai penggemar sepak bola. Yes. Baru banget. Baru jadi sekali. Tapi saya sudah mempelajari bahwa dari beberapa kompetisi kayak macam Piala Dunia, Euro, harusnya sebelum masuk kompetisinya terasa lah aura kegembiraan semua fans di seluruh dunia yang nonton kompetisi itu. Tapi sekarang tidak. Betul. Tidak menggambarkan karena kayak keputusan politik macam kayak Donald Trump yang memimpin sekaligus jadi presiden Amerika sebelum masuk ke kompetisi Piala Dunia yang bermain di negaranya kebetulan membuat keputusan-keputusan yang kontroversial untuk kayak menginvasi beberapa daerah di dunia yang kita sudah tahu dari presiden dari Venezuela ya. Betul. Jadi ya berbau politik banget. Dan jujur Amerika ini bukan mendiskreditkan negara Amerika. Amerika ini kayaknya memang tidak cocok untuk berdampingan dengan sepak bola. Betul. Ya istilah dari negara mereka itu soccer. Nah, padahal tidak. Potong sedikit. Padahal sepak bola foot itu kan kaki. Ya. Bola itu bola. Kenapa footballnya dia pakai tangan? Tidak, itu tidak masalah. Itu mungkin permainan dari negara mereka. Soccer dengan football ya, it's okay lah dari beberapa aliansi. Tapi yang saya bahas di sini, mekanismenya mereka itu menjalankan sepak bola itu bagaimana? Ya. Contoh, masih ingat final Club World Cup 2022 Chelsea PSG? Ya betul. Itu kayak menggambarkan Amerika itu sangat tidak cocok dengan sepak bola. Pertama, pernah tidak selama menonton pertandingan sepak bola ada tidak satu orang mengumumkan kayak di ring tinju? Enggak. Baru itu kemarin. Kayaknya Michael siapa itu lah? Michael Banner kayaknya. Michael Banner sebagai pengumum tinju itu. Oh, iya. Dia itu kayak apa sih? Announcer tinju. Yeah. Dia bilang let's get ready to rumble. Yang dimana ini sepak bola bukan tinju, bukan juga WWE, bukan. Let's get ready to rumble. Back dia itu di tengah-tengah lapangan sepak bola waktu final Club World Cup di Amerika. Let's get ready to rumble. Bukan ini Royal Rumble ini sebagai menggambarkan Amerikanisasi sepak bola. Amerikanisasi ini tidak cocok dengan sepak bola, tidak harmonis lagi gitu, tidak ketemu. Betul. Dan di Club World Cup itu tahu tidak jeda waktu half time itu berapa menit? Berapa? 30 menit. Setengah jam. Yang dimana harusnya 15 menit. Jadi tambah 15 menit. Jadi 30 menit ini bikin apa gitu? Tahu. Dan ada aturan sebenarnya ini semua sport Amerika sport Amerika ini sudah memakai semua ini, tapi dipakai juga di sepak bola. Apa itu? Halftime talk. Jadi sementara halftime show. Halftime talk. Halftime interview, bukan talk. Halftime interview. Oh iya. Jadi sebelum turun minum, sesudah turun minum, pemain masuk ke dalam lorong ganti pemain. Ya. Reporter Amerika tuh tanya ke pemain. Ini enggak, tapi kalau enggak salah di La Liga begitu. Ada halftime talk-nya. Masa sih? Iya. Artinya memang terbawa dari Amerika, yang sebenarnya kan tidak. Iya. Ada juga itu yang itu kayak gambaran baru di sepak bola gitu. Yang seharusnya kan tidak gitu. Halftime talk, halftime interview. Yang dimana itu tidak ada sejarahnya dalam sepak bola. Ya. Lagi. Bagaimana Amerika itu mengubah wajah sepak bola, sendiri gitu. Yes. Sama ini. Wait, kupotong sedikit. Amerika ini tuh terlalu berentertainment begitu. Dimana kau dapat lagu World Cup di album ada 18 lagu. Kau lihat, kau hitung
lagu dari 2010 sampai 2000 enggak Pak, jangan mau 2010 Pak, 2014, 18 dan 2022. Paling paling banyak itu kalau nggak salah 2 lagu lah, 2 lagu sama 1 dari Brand. 2014 itu Pitbull sama Shakira. 2018 itu kalau nggak lupa siapa 2018 lah, 3 penyanyinya di situ. Yang di Rusia tuh 2022 itu lebih kayaknya kalau bukan 2 sampai 3. Tapi ini 18 lagu dan hampir semua tidak ada vibe footballnya begitu. Contoh, ada sih satu. Untungnya ada I Show Speed. Itu pun I Show Speed yang bikin sendiri. Bukan dibilang kayak semuanya begitu. Ibaratnya kayak kurang lah kalau FIFA yang USA yang bikin. Sebenarnya ini juga bawaan dari FIFA sendiri. Mereka sebenarnya ini juga ada salahnya FIFA gitu. Menyelenggarakan di sebuah tempat yang dimana sepak bola itu tidak harmonis di negara tersebut. Jadi istilahnya FIFA ini FIFA yang buat peraturannya, FIFA juga yang melanggar sendiri. Ya betul. Jadi Gianni Infantino ini kayak kurang responsible. Nah, kembali lagi ke World Cup ini, ada beberapa interview yang kulihat di beberapa Twitter X menanyakan konsistensi World Cup ini. Jawabannya we can't handle everything. Jadi kita tidak bisa mengatur semuanya. Selama itu elemen sepak bola, kok bisa mengatur loh? Iyalah. Gitu. FIFA. Gianni Infantino bilang begini sendiri. Dia itu reporternya bertanya, apakah ini termasuk FIFA World Cup yang tidak konsistensi bagimu dan gagal bagimu? Jawaban yang paling sederhana yang kutangkap dari interviewnya itu, we can't control everything. Kita tidak bisa kontrol semuanya. Tak pagi. Tidak bisa. Begini. Seorang presiden tidak bisa begitu. Ada apalagi kayak bukan peraturan sih. Ini saya kulihat FIFA lebih tunduk dengan Trump begitu. Seperti yang kau bilang. Ya mungkin juga. Karena kebetulan mainnya di situ kan. Tapi kalau pembawaan dari negara lain mungkin juga beda. Hanya ini kayaknya Amerika diberikan perlakuan khusus gitu dari FIFA gitu. I don't know, man. Tahu jangan. Kayak ini semakin menggambarkan juga FIFA ini institusi yang tidak serius. Betul. Dari segi mereka menata sepak bola, dari mereka menata sebuah pertandingan gitu. Belum lagi yang kayak netral. Oh, sorry. Oh, bukan. Wait, sedikit nah. Kau tahu, apapun yang berbau barat di sepak bola dan berbau Timur Tengah itu pasti tidak direspon. Beda dengan Rusia Ukraina. Rusia Ukraina itu langsung ada bendera Ukraina dipakai. Kayak mendukung sekali. Mengingat dari kau baca Ukraina dengan Rusia, inilah salah satu kejelekan FIFA. Ya, membuat standar ganda antara Israel dengan Rusia. Betul. Rusia itu di-ban kan? Yes. Israel tidak. Harusnya juga sebenarnya kalau mau kacamata objektif, ya. Israel juga harus kena. Amerika juga harus kena. Amerika mungkin kalau tidak dilakukan seperti itu bisa mengerti karena mereka itu tidak melakukannya secara langsung. Mereka hanya menggunakan kaki tangan, gitu. Jadi mungkin ada unsur walaupun itu salah juga, tapi harusnya kan standar ganda itu tidak terlihat terlalu obvious gitu. Betul. Jadi FIFA ini kayak menganaktirikan gitu. Ya, memperlakukan gitu. Oke. Jadi kalau dari peristiwa ini FIFA World Cup ini kayak kurang vibes yang menggambarkan sepak bolanya. Bagaimana Gianni Infantino sebagai presiden tidak objektif, betul, melaksanakan tindakan-tindakan politik yang bisa dibilang tidak benar, melakukan mengeluarkan statement yang tidak
tidak patut untuk didengar, yang sebagai presiden FIFA. Jadi ya FIFA World Cup ini kurang lah. Bukan dari segi of the pitch-nya, keseruan of the pitch-nya itu harusnya kan FIFA World Cup itu kan Tidak ada. Harus terasa di of the pitch-nya juga. Bagaimana kemeriahannya menyambut pesta sepak bola terbesar. Ya minimal semua kompetisi tunduk dengan, menurutku di semua kompetisi sepak bola Piala Dunia yang paling besar. Ya. Cuma kalau ya itu yang aku bilang tidak dan apalagi entrance masuknya. 26-nya masuk. Gimana ada olahraga begitu 26-nya masuk. 26. Oh iya, yang berkumpul di tengah lapangan kan? Di tengah lapangan. Mungkin tidak. Kalau itu mungkin saya dapat pengertiannya. Mungkin ya unity lah, persatuan. Tapi itu boleh. Tapi kalau dari mereka merancang Amerikanisasi di sepak bola macam tadi saya bilang, bisa. Bukan yang seperti saya bilang tadi, halftime talk, halftime interview, cara mereka membawakan segmen-segmen Piala Dunianya yang kau berikan saya beberapa segmen tadi. Cara mereka menjelaskan pemain-pemain yang kena red card itu seperti apa? Iya. Wait. Kayaknya kita harus kasih tahu dulu konteksnya. Ini direkam di hari yang sama, tapi lebih duluan dengan episode pertama tadi malam. Kalau kau nonton Piala Dunia itu apalagi di broadcaster Amerika Serikat, penjelasannya itu dijelaskan secara mendetail saking awamnya orang Amerika dengan sepak bola begitu. Maka dari saya bilang Amerika dengan Amerikanisasi dengan sepak bola itu tidak harmonis. Betul. Amerika itu cocok dengan cabang olahraga di luar sepak bola. Basketball, hoki, tenis, baseball, tenis, mungkin F1 juga, NASCAR. Ya, F1 juga. Di luar sepak bola itu mereka itu tidak tidak menggambarkan gitu. Kalau di luar sepak bola oke, tapi kalau bola bahkan sebesar MLS ya. Mungkin itu tidak menarik banyak perhatian kan? Tidak menarik banyak. Bahkan di situ juga ada Messi. Ada Beckenbauer juga di dulu. Beckenbauer, Cruyff, Henry. Dari sekelas MLS itu yang bikin atraktif cuma pemainnya. Semangat untuk nontonnya itu nggak ada. Jadi ya ini sebagai bukti sekali lagi Amerika dengan sepak bola itu tidak saling silang gitu. Untuk satu tempat saja, Meksiko. Katanya sebelum adanya sebelum Piala Dunia dimulai, Meksiko melakukan demonstran besar-besaran, utamanya dari segi pendidikan, yaitu guru-gurunya yang turun ke jalan untuk menuntut, memberikan statement, memberikan suara bahwa anggaran untuk Piala Dunia lebih besar daripada anggaran untuk biaya guru gitu. Ada juga iya. Di suatu negara, di suatu negara. Ya, Konoha. Di Konoha. Ada presidennya bilang, aduh bisa jika aman ini. Silakan. Ada satu bilang begini, gaji guru itu bakalan naik 300%. Yang naik hakim. Aduh, aman jika. Yang naik hakim. Aduh. Tapi kalau aman jika. Saya juga takut sebenarnya bahas itu. Biar mudah. Oke, kita tarik sedikit di Meksiko. Ya. Kota tidak itu Meksiko kan kita tahu negara bola juga kan termasuk. Iya. Jadi kalau dari segi untuk mereka berdemonstran utamanya dari segi elemen pendidikan atau gurunya, mungkin kita bisa terima lah. Ya. Mungkin anggaran untuk Piala Dunia lebih besar pada anggaran guru itu. Ya itu juga anak itu mau dikasih pintar. Jadi wajar kayak menuntut lah. Supaya seimbang lah gitu. Iya. Jadi neraca untuk pembiayaan itu seimbang. Iya. Tapi kalau dari segi kemawasan untuk kesiapannya untuk menyelenggarakan Piala Dunia, Meksiko kayaknya enggak ada masalah deh. Semua negara masuk sih. Masuk jadi situ. Jadi enggak ada peraturannya strict gitu. Jadi ini kayaknya permasalahan internal negara Meksiko saja.
Tapi USA, tapi dengan USA itu beda. Itu ruang lingkupnya itu sudah interkontinental, antar benua. Ibaratnya itu di dalam rumah. USA ini orang di dalam aja lah baku hantam. Tapi kalau Amerika ini, biar tetangganan hantam. Biar orang di depan rumah, biar orang di belakang rumah, biar orang samping kiri kanan baku hantam. Inilah salah satu bukti. Seperti saya bilang sekarang saya ulangi lagi, Amerikanisasi itu tidak cocok dengan sepak bola. Betul. Amerikanisasi. Amerika tidak cocok dengan bola. Gitulah. Mau olahraga bola kayak futsal pun sekalian nggak cocok. Bahkan Amerika tuh punya indoor football sendiri. Indoor footballnya tuh, begini apa? Dia tuh kalau nggak salah mungkin itu begini bentukannya, segi setengah lingkaran di kiri kanan, terus di sini, terus persegi panjang, terus lapangannya itu apa? Iya lapangannya itu tadi begitu, baru memantul. Kalau apa lagi? Indoor footballnya. Jadi ya pokoknya kesimpulannya satu sih, kesimpulannya nggak cocok Amerika dengan bola. Sudah. Itu pun kalau bukan mantan pemain sepak bola profesional di Eropa yang datang ke Amerika, mungkin mereka nggak kenal. Betul. Sepak bola itu bagaimana. Betul. Bahkan Beckham pelopornya. Begini, kenapa Amerika Serikat timnas wanitanya bisa juara dunia? Itu sebenarnya olahraga perempuan. Kalau nggak salah, pernah gak dengar siapa yang bilang? Lupa siapa yang bilang. Yang kasih bagus sepak bola itu sebenarnya David Beckham. Bagaimana akademinya, bagaimana apa yang lagi? Iya, pokoknya akademinya lah. Bagaimana akademinya? Pembibitan pemain mudanya. Ya begitu. Pokoknya itu Beckham itu yang arahkan yang begitu, bilang bagaimana menyarankan mungkin begitu. Ya, kita close. Tapi ada satu negara yang santai sekali. Kanada, slow living. Tidak ada apa-apa. Iya sih, kalau Kanada itu kita tidak bisa kulik lah beberapa kontroversinya itu enggak ada. Karena enggak ada. Kesiapan untuk Piala Dunia untuk Kanada itu kita check and recheck ya clear lah. Enggak ada. Kalaupun masalah Kanada itu paling masalah 2024 itu pun kayaknya masih John Herman itu deh. Yang jadi pelatih, yang pergi spy. Kanada itu tidak ada isu sama sekali. Nggak ada isu sama sekali. Meksiko ada, saya tambahkan satu Meksiko lagi. Meksiko itu cuma dengan elemen individu, bagi masyarakatnya. Iya, masyarakat saja, terutama dari elemen beberapa buruh dan keamanan. Iya. Meksiko kan kita tahu. Sama ini. Kalau nggak salah Iran itu dijaga sama kartel. Meksiko itu kan kita kenal negara yang penyebaran narkoba, bandar narkoba yang mematikan kan, bersenjata, yang ganas gitu. Jadi Meksiko ini kayak ibarat dari segi keamanannya tidak terjamin di situ. Jadi kayak individunya tuh di situ kayak kurang beradab lah. Bukan kurang beradab sih, lebih ke keras. Ya lebih ke keras lah. Kalau kita step lagi ke Amerika, semua skip. Mafia. Ada semua di sana, ada yang begitu, ada yang begitu. Apalagi kalau kau cek dolar kan negara mata uang tertinggi sekarang. Betul. Apalagi aduh jangan deh. jangan saya takut. Kat gitu tadi nah, jangan salah guru kat gitu nah. Sorry mami kat. Oke. Karena kita terlalu panjang dan terlalu makin sensitif, kita tutup closing untuk controversial World Cup 2006 ini di USA, Meksiko dan Kanada. Saya Denny. Saya juga agak. Pamit udah deh. Ciao. Kau. Dadah.